Ya pemirsa, jenazah pilot PT AMA Nicholas yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya Amerika Serikat setelah disemayamkan sementara. Jenazah pilot PT AMA Kapten Nicholas Goslin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di Bandara Suta, Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan repatriasi jenazah Kapten Nicholas dengan pengawalan ketat petugas. Jenazah Kapten Nicholas rencananya akan disemayamkan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya, Amerika Serikat. Ya, Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas dilakukan dengan operasi khusus oleh Komando Operasi TNI Habema. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francisco Goslin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehei, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francisco Goslin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI Habema dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, satu dari dua personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang hilang saat diserang massa dalam operasi penggerebekan narkoba ditemukan tewas. Jenazah korban ditemukan mengapung di aliran sungai Katingan. Korban ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban diketahui bernama Bribda Novandri Ramadana. Berdasarkan keterangan Basarnas Palangkaraya, jenazah korban ditemukan sekitar 36,4 km dari lokasi awal saat dinyatakan hilang. Kondisi jenazah sudah membengkak, diperkirakan telah beberapa hari berada di dalam air. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan otopsi. Kemudian akan dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Katingan untuk dimakamkan. Pemirsa, rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Ya, inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan, Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Tadi menempati rumah tahun berapa, Pak? Tahun 2017. 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengerin ya suara seksual kata keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun, Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu, Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya, Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarinnya kaget saya, ada orang begitu, kaget. Tinggalnya sama siapa di sini, Pak? Sendiri ya.
Seorang anggota Polres Tegal Kota Aibtu N, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun, korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Jadi pertanyaan besar untuk korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Kita ke kasus berikutnya, pemirsa. Polisi periksa Christoforus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, selama 2 jam terkait kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Christoforus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakayanoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christoforus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christoforus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat
tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam. Dia tidak nikah, Mam. Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ke-6 kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tanggerang, Banten meluas hingga 15 hektar. Untuk mempercepat pemadaman, petugas menggunakan helikopter dari BNPB. Di hari kelima kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang, kepulan asap dan api masih menyala di sejumlah titik. Hingga hari kelima pemadaman, luas area yang terdampak api diperkirakan telah mencapai 15 hektar. Kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi terbawa angin ke arah barat. Terlihat pula 2 helikopter waterbombing milik BNPB bergerak memadamkan api melalui jalur udara. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyebut karakteristik kebakaran TPA Jatiwaringin sama seperti kebakaran lahan gambut. Menurut Dias, kebakaran TPA Jatiwaringin yang disebabkan cuaca panas memantik CH4 atau gas metana. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ledakan dari dalam timbunan sampah yang menggunung. Tim Manggala Agni dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan metode injek. Pasalnya, pola penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin ini disetarakan dengan pemadaman kebakaran lahan gambut. Kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya, bisa ada potensi ledakan juga. Rencananya petugas akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca guna mempercepat proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini memasuki hari kelima, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar timbunan sampah dengan waterbombing, armada pemadaman kebakaran, dan alat berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menjelaskan proses penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tanggerang menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia ingatkan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk waspada terhadap potensi kebakaran di TPA saat memasuki musim kemarau. TPA hari ini kan mungkin sudah ditangani terus ya. Kita juga mendatangkan 2 heli waterbombing. Tadi Bapak Menteri Lingkungan Hidup juga datang ke sana bekerja sama Manggala Agni dari bawah menggunakan pipa panjang ditusuk ya. Kemudian kita dari atas siram sampai padam. Sekarang api belum padam tetapi sudah kecil dan ada hasilnya. Ya target kami hari ini bisa selesai. Tapi begitu El Nino, ya masyarakat harus paham tahun 2023 itu 18 TPA terbakar, termasuk gunung-gunung. Nah, jadi ini sudah mulai alarm ya dengan adanya terbakarnya Jatiwaringin ini, TPA Jatiwaringin, agar masing-masing kabupaten kota yang punya TPA dicek betul, hati-hati betul ya. Jangan sampai kasus Jatiwaringin juga menular di tempat lain
Dan kita ingat pelajar pengalaman di 2023 di mana ada 18 TPA di kota-kota besar juga terbakar. Sementara itu pemirsa, 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Gunungan sampah di TPA Paku Sari, Jember, Jawa Timur mendadak terbakar. Kebakaran diduga dipicu putung rokok yang dibuang sembarangan. Api membakar gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Paku Sari, Jember. Api dengan cepat menjalar di tumpukan sampah kering hingga membakar area seluas 5 hektar. Kebakaran ini membuat warga dan pengelola TPA segera menghubungi BPBD dan Pemadam Kebakaran Jember untuk meminta bantuan pemadaman. Apalagi titik kebakaran tak jauh dari pemukiman. 5 truk pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Petugas tidak dapat membawa mobil pemadam mendekati titik api karena terhalang gunungan sampah. Setelah lebih dari 3 jam berjibaku dengan asap tebal, api bisa dikendalikan dan dipadamkan. Ada dari pemulung yang ada di lokasi tersebut membuang putung rokok, sehingga kemudian berdampak kepada terjadinya kebakaran dan kemudian meluas ya lebih kurang sekitar 500 meter itu. Kemudian kita tangani bersama dengan PMK, BPBD. Hingga saat ini petugas damkar masih menjaga area pembuangan sampah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Parade Budaya Jakarta World Folk Festival digelar di ajang Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Bundaran HI Minggu pagi. Festival ini menampilkan beragam tarian tradisional dari berbagai negara. Semarak Hari Bebas Kendaraan, Car Free Day semakin bertambah dengan Parade Budaya Jakarta World Folk Festival yang digelar di Jalan Sudirman Tamrin. Parade budaya ini menampilkan pertunjukan tari tradisional dari 7 negara, yaitu Filipina, Yunani, Romania, Rusia, Korea Selatan, Polandia, serta Indonesia sebagai tuan rumah. Masing-masing delegasi menampilkan keunikan budaya dan busana tradisional yang berhasil menyita perhatian pengunjung. Festival ini juga menjadi penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada tahun 2025. Banget ya, karena dengan event ini kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dari berbagai negara. Tadi juga saya sudah berkenalan dengan beberapa penari dari negara lain. Kita menampilkan tarian Bandrong Ing Cilegon, salah satu tari tradisional dari kota Cilegon, Banten, yang tentang jawara, tentang pendekar, karena Cilegon ini terkenal dengan silat ya. Ya pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah masih ramai oleh warga yang menghabiskan libur akhir pekan dan liburan sekolah. Antusiasme masyarakat masih sangat tinggi untuk memilih Taman Mini Indonesia Indah sebagai destinasi wisata favorit keluarga mulai dari anak-anak hingga dewasa. Berbagai pertunjukan tarian daerah hingga teater legenda juga ditampilkan di kawasan Taman Budaya. Selain bisa mengunjungi sejumlah anjungan dari seluruh daerah di Indonesia, pengunjung juga bisa menaiki sejumlah wahana seperti gondola atau kereta gantung.
kemudian berkeliling dengan menggunakan kendaraan warawiri sepeda listrik. Ya pemirsa, di tengah maraknya kuliner modern, Pekan Raya Jakarta masih menjadi salah satu tempat untuk menemukan beragam makanan tradisional khas Betawi. Tidak heran banyak pengunjung menyempatkan diri berburu kuliner legendaris saat berkunjung ke sini. Kerak telur menjadi salah satu stand yang paling sering didatangi pengunjung. Aroma kelapa sangrai dan proses memasak dengan tungku arang menjadi daya tarik tersendiri. Sekaligus memberikan pengalaman menikmati kuliner yang masih dibuat dengan cara tradisional. Tidak hanya kerak telur, pengunjung juga dapat menikmati toge goreng, laksa Betawi, hingga membawa pulang dodol Betawi sebagai oleh-oleh. Langsung saya ajak pemirsa semuanya untuk ke Jakarta Fair 2026. Sudah ada rekan Selena Yahya di JI Expo Kemayoran. Selamat sore Selena, bagaimana PRJ sore ini? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. PRJ situasinya memang hamin seminggu lagi mau penutupan. Namun untuk hari Minggu ini terlihat sangat ramai. Pasalnya memang hari libur ini dipergunakan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga di Pekan Raya Jakarta pada tahun ini. Dan jika biasanya PRJ identik dengan ciki-ciki dan juga snack jumbonya, tidak hanya itu, PRJ juga mempunyai banyak booth dari mulai elektronik hingga ke otomotif seperti tempat saya berdiri pada saat ini di Hall D nomor 57 di booth Autotech Sindonyus, yang mana memang kalau kita lihat dari sekeliling memang banyak yang sedang berada di booth ini, dan booth ini memang menyajikan beragam video tentang otomotif yang tentunya memang menarik bagi para pengunjung yang ada di sini. Dan saya akan wawancara atau berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di booth Autotech pada hari ini. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Aje saya. Pak, dari tadi udah di sini di booth Autotech? Ya, udah 2 menitan lah kita. Dia udah duduk di sini. Dari tadi Bapak ngelihat gak Pak ada layar yang memperlihatkan otomotif ini seru gimana atau gimana Pak? Ya, lihat sih kelihatannya ini ya, mobilnya bagus-bagus, elegan dan modern juga ini. Tapi kalau belum di pasaran saya di Pandeglang Banten tuh masih jarang ada ini. Berarti menarik banget ya Pak adanya layar yang memperlihatkan otomotif mobil dan juga mengulas teknologi performa dari berbagai mobil ya Pak, dari otomotif. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Ya, begitulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang ada di booth Autotech di Hall D nomor 57. Dan jika Anda memang tertarik di bidang otomotif dan juga ingin melihat banyak hal tentang otomotif, saya sarankan Anda untuk datang ke Hall D nomor 57 di booth Autotech. Demikian Juno, kembali ke Anda di studio. Baik Selena, Hall D nomor 57 ya tadi ya boothnya Autotech. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, para pecinta kuliner Nusantara bisa mampir ke Festival Alek Gadang Minangkabau untuk mengisi libur akhir pekan. Dalam festival kuliner ini Anda bisa menemui beragam jenis makanan khas Minang. Ya, Festival Kuliner Alek Gadang Minangkabau diselenggarakan di City Plaza Jatinegara, Jakarta Timur sejak 1 Juli hingga hari ini. Tak hanya menyajikan beragam kuliner khas Minang, festival ini juga menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik dan seni tradisional, serta oleh-oleh khas Minang. Bagi Anda yang ingin menyantap kuliner khas Sumatera Selatan, festival ini juga menyajikan kuliner pempek dan tekwan. Oke, jadi nggak hanya masakan Padang, ada pempek-empek dan tekwan. Mantap. Untuk harganya juga bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Pemirsa, oknum TNI aktif diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu ada di balik pembelian 21.000 motor listrik.
Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sebelumnya 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki, Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harima Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegaskan gembok yang dipakai di lapas dan rutan punya spesifikasi khusus dengan standar keamanan tinggi. Hal itu disampaikan Ditjenpas tanggapi panja lapas Komisi 13 DPR yang menilai harga gembok Rp1 juta per unit tidak wajar.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegaskan gembok yang digunakan di dalam lapas bukan merupakan gembok komersial biasa. Gembok yang digunakan merupakan perangkat pengaman dengan spesifikasi khusus yang dirancang untuk penuhi standar keamanan tinggi di lingkungan lapas rutan. Menurut juru bicara Ditjen Pas Rika Priyanti, setiap gembok wajib penuhi syarat ketat, mulai dari bahan logam berkekuatan tinggi, tahan karat, tak mudah rusak, hingga punya sistem anak kunci yang tidak mudah diduplikasi. Ia juga jelaskan seluruh proses pengadaan tahun anggaran 2024-2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP yang berlaku. Sebelumnya, Panitia Kerja Lembaga Pemasyarakatan Komisi 13 DPR soroti pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang nilainya mencapai sekitar 92,5 miliar rupiah dalam kurun 2 tahun. Anggota Komisi 13 DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar pengadaan gembok itu diaudit karena harga satuan gembok yang hampir 1 juta rupiah per unit dinilai tidak wajar. Pradi Bersatu berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Pradi meminta agar MA meninjau penahanan Roy Suryo. Belum juga usai sidang pra-peradilan Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut langkah itu sengaja mereka ambil agar Roy Suryo tidak terus-terusan mengajukan sidang pra-peradilan. Kalau ada pra-peradilan yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika pra-peradilan dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Sementara itu sebelumnya ahli pidana Didit Wijayanto berpandangan penangkapan Roy Suryo sudah cacat prosedur. Didit menyebut dalam hukum acara pidana, proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dari penyidik ke jaksa, maka tersangka tidak perlu ditangkap, apalagi ditahan. Kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua, untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2, tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap. Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT.
Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju, nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang blindas boti atau apa, anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah masih ramai oleh warga yang menghabiskan libur akhir pekan dan liburan sekolah.
Dan antusiasme masyarakat masih sangat tinggi untuk memilih TMII sebagai destinasi wisata favorit keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan berbagai pertunjukan tari-tarian daerah hingga teater legenda juga ditampilkan di kawasan Taman Budaya. Selain bisa mengunjungi sejumlah anjungan dari seluruh daerah di Indonesia, pengunjung juga bisa menaiki sejumlah wahana seperti gondola atau kereta gantung, kemudian berkeliling menggunakan kendaraan warawiri sepeda listrik. Ya, kalau tadi Taman Mini Indonesia Indah, kita sekarang mau ngajak pemirsa ya untuk melihat bagaimana akhir pekan di spot lain di Jakarta, di Kota Tua. Ada rekan Salam Pulungan di Kota Tua. Salam, silakan. Halo Juno dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari Kota Tua Jakarta. Juno dan juga pemirsa bisa dilihat ya di layar televisi Anda. Ini sangat ramai nih suasana yang ada di Kota Tua Jakarta, terutama ini juga masih dalam menyambut momen libur anak sekolah. Dan juga ini masih di hari weekend nih. Tentunya ini sangat ramai ya. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan dengan hari-hari biasanya yang ada di Kota Tua Jakarta. Karena memang saat ini di Kota Tua Jakarta ini banyak sekali nih anak muda-mudi maupun juga keluarga yang turut membawa anak-anaknya nih untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Dan memang kalau kita lihat juga ya Juno dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini banyak sekali nih aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun juga pengunjung yang ada di Kota Tua Jakarta ini. Misalnya mulai dari menikmati waktu senja di sore hari di kawasan Kota Tua Jakarta, kemudian juga tidak sedikit juga nih masyarakat ataupun pengunjung yang menyewa sepeda ontel untuk bisa berkeliling di kawasan Kota Tua Jakarta. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda Juno dan juga pemirsa, memang di sini di kawasan Kota Tua Jakarta baik sore maupun juga sejak pagi hari tadi, ini memang masyarakat ataupun juga pengunjung tidak henti-hentinya untuk datang menikmati semua keseruan yang ada di Kota Tua Jakarta ini. Karena memang selain juga tadi yang sudah kami jelaskan seperti masyarakat ataupun juga pengunjung yang menikmati waktu senja, kemudian juga ada yang bermain sepeda ontel ataupun juga untuk menikmati acara hiburan yang disediakan di Kota Tua Jakarta, mulai dari konser musik ada di sebelah kiri kami ya. Memang ini situasinya ini sangat ramai nih, terutama juga ini masih dalam menyambut libur anak sekolah nih Juno dan juga pemirsa. Dan memang di kawasan Kota Tua Jakarta ini tampaknya ini masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan ditambah juga masa libur anak sekolah yang berada di kawasan Jakarta. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda Juno dan juga pemirsa bahwa memang dari masyarakat yang datang pun ini tidak hanya datang dari kawasan Jakarta saja, tapi juga dari luar Jakarta pun, dari luar kota ini masih banyak juga nih yang berlibur di kawasan Kota Tua Jakarta untuk bisa menikmati suasana yang ada di Kota Tua Jakarta, baik itu untuk menikmati suasana gedung-gedung bersejarah yang memang ini syarat akan makna juga nih di kawasan Kota Tua Jakarta, ataupun juga masyarakat ingin mengenal lebih jauh nih budaya dari Jakarta. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama, ini masyarakat yang datang tidak hanya sedikit ya, tapi banyak banget nih. Bahkan dari untuk transportasinya saja ataupun juga untuk moda akomodasi ini di arus lalu lintasnya juga cukup padat di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Dan kita akan berbincang ya di sini bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo Mbak, izin dong sebentar dulu nih, sebentar dulu. Ini datang dari mana terus sama siapa aja ke sini Kak? Namanya siapa? Lucy. Namanya Lucy, datang dari mana terus sama siapa aja ke sini Kak? Dari Bekasi, Jati Asih. Ini alasannya kenapa nih lebih milih liburan di Kota Tua dibanding ke tempat-tempat lainnya? Pertama kali sih ngajak dia. Oh, pertama kali? Iya. Antusiasmenya gimana nih Kak ngelihat Kota Tua saat ini Kak? Ya gimana, happy aja.
Oke, siap. Terima kasih Mbak Lucy informasinya. Nah, Juna dan juga pemirsa, emang kalau kita lihat di kawasan Kota Tua Jakarta, ini masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat Jakarta maupun juga sekitarnya deh untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Juna dan juga pemirsa, tidak hanya dari beragam aktivitas banyak ya di sini yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun juga pengunjung, tapi di kawasan Kota Tua Jakarta ini memang masih banyak sekali ya spot-spot lainnya yang bisa kita explore lebih jauh, karena memang tempatnya di sini sangat instagramable sekali deh untuk foto ataupun juga video yang estetik. Ini bagus banget nih untuk dikasih makan Instagram tentunya Juna dan juga pemirsa. Dan kita akan coba berbincang ya di sini ya bersama dengan pengunjung lainnya yang kita akan coba cari nampaknya di sini nih. Nah, Juna dan juga pemirsa, memang antusiasmenya masyarakat lebih banyak di belakang saya, tapi memang ini masyarakat masih antusias sekali ya untuk berlibur di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Dan Juna dan juga pemirsa mungkin masih bingung nih untuk menghabiskan waktu libur akhir pekannya kemana. Kota Tua Jakarta ini masih menjadi pilihan yang tepat. Juno. Baik, salam ya. Tadi agak-agak gimana ya, mereka lagi menikmati, jadi mungkin nggak mau diganggu. Tapi terima kasih ya, salam ya, memang ramai sekali Kota Tua. Saya juga udah lama nggak ke Kota Tua, jadi pengen juga nih berkunjung ke sana. Terima kasih, salam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah, pengunjung mulai meramaikan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini para orang tua berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang beragam. Orang tua dan siswa mulai meramaikan Pasar Jatinegara untuk berburu perlengkapan sekolah jelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Seragam, buku tulis, alat tulis, hingga berbagai aksesoris sekolah menjadi barang yang paling banyak dicari jelang masuk sekolah pada Juli mendatang. Dan beragam kebutuhan sekolah tersedia dengan pilihan yang bervariasi. Meski terdapat penyesuaian harga pada sejumlah produk, masyarakat tetap memanfaatkan momen libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak sejak dini. Jumlah pengunjung mulai alami peningkatan, diperkirakan semakin ramai dalam beberapa hari ke depan. Ya, Pasar Jatinegara Jakarta Timur menyediakan beragam kebutuhan sekolah dengan pilihan harga yang bervariasi. Tak heran pasar ini selalu ramai diserbu masyarakat jelang dimulainya tahun ajaran baru. Dan berikut laporan Kea Dela Rosa dan juru kamera Ari Setiawan dari Pasar Jatinegara Jakarta Timur. Pemirsa, tidak terasa tahun ajaran baru sekolah segera dimulai di tahun ini. Dan untuk itu masyarakat banyak sekali berbondong-bondong untuk datang ke Pasar Jatinegara mencari seragam sekolah dan juga perlengkapan sekolah lainnya. Tepat di belakang saya sudah ada beberapa toko yang memang digandrungi oleh para pengunjung di Pasar Jatinegara ini untuk berburu seragam sekolah. Dari mulai seragam sekolah SD, SMP, hingga SMA dan juga madrasah. Di harga yang ditawarkan juga bervariasi, namun memang dari salah satu toko ini ada beberapa yang bisa ditawar, sehingga pengeluaran untuk membeli seragam sekolah bisa lebih hemat. Selain itu, bagi warga Jakarta yang menerima kartu Jakarta Pintar bisa bertransaksi menggunakan KJP tersebut di toko yang berada di Pasar Jatinegara ini. Toko ini mayoritas buka pada pukul 8 pagi hingga 5 sore. Banyak sekali pakaian sekolah dan juga peralatan sekolah lainnya seperti alat tulis, buku, dan juga perlengkapan sekolah lainnya yang memang dijual di Pasar Jatinegara ini. Jika kita berbicara terkait omset dari para pedagang juga mengalami peningkatan menjadi 2 hingga 3 kali lipat pada saat menyambut ajaran tahun baru. Untuk pemirsa yang mencari seragam sekolah dengan kualitas terbaik namun harga bersahabat, langsung saja datang ke Pasar Jatinegara di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono angkat suara. Menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih
tak ideal atau jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes merah putih, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan akan rampung Agustus mendatang. Gini, jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin ya. Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang milik dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit presentasinya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Kembali bersama kami, pemirsa, sejumlah wilayah di Catalonia, Spanyol dilanda kebakaran hutan akibat cuaca panas ekstrim. Sebanyak 2,3 hektar lahan hutan terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang melanda La Bisbal de Empordà, tepatnya di timur laut Spanyol. Kolom asap tebal membumbung di atas perbukitan dengan api berkobar di sepanjang wilayah. Sementara helikopter dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Kebakaran ini menghanguskan 2.300 hektar lahan dan sebagian besar berupa lahan hutan di pegunungan Gavares. Kencangnya angin menyebabkan munculnya kobaran api sekunder hingga mempersulit proses pemadaman. Dinas Perlindungan Sipil Catalonia memberlakukan karantina wilayah bagi beberapa kawasan dan mendesak masyarakat untuk menghindari sebagian wilayah Costa Brava dan Girona. Ya, kebakaran hutan masih melanda Perancis Selatan dengan tingkat suhu mencapai hampir 40 derajat Celcius. Kebakaran hutan melanda wilayah Perancis Selatan hari Jumat saat suhu meningkat drastis. Kobaran api merembet di atas tumbuhan kering dengan kepulan asap membumbung tinggi. Perancis kembali berada pada situasi peringatan cuaca panas. Meteo France memperkirakan suhu mencapai 34 hingga 38 derajat Celcius. Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan ribuan hektar lahan hutan terbakar. Ya, gelombang serangan drone kembali mewarnai medan tempur di Ukraina Timur. Rusia mengklaim berhasil merebut Konstantinovka, salah satu titik pertahanan strategis di Ukraina di Donetsk. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan operator drone FPV saat menjalankan operasi tempur dalam perebutan Konstantinovka di wilayah Donetsk. Dalam video tersebut, sejumlah drone terlihat meluncur menuju sasaran, kemudian menghantam posisi yang diklaim sebagai pertahanan pasukan Ukraina. Sebuah kendaraan tempur infanteri juga nampak menjadi target serangan dari udara. Moskow mengatakan pasukannya kini telah menguasai Konstantinovka secara penuh, dan wilayah ini disebut sebagai salah satu benteng pertahanan terkuat Ukraina. Dan hingga saat ini pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim penguasaan wilayah tersebut. Ya, jelang puncak pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, jutaan warga Iran berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman terbesar sepanjang sejarah Iran, jutaan warga berkumpul di pusat kota Iran untuk mengantarkan jenazah Ali Khamenei sebelum dimakamkan. Jasad Ali Khamenei disemayamkan di Grand Mosalah di Teheran dan terdapat prosesi kenegaraan dan upacara perpisahan. Jasad Ali Khamenei dijadwalkan akan dimakamkan di kompleks makam suci Imam Reza di kota Mashhad. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei sebelum dimakamkan.
Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khamenei sebagai penggantinya. Pemirsa, miris hingga saat ini kondisi Gaza masih mendapatkan serangan dari tentara Zionis Israel. Sebuah bangunan permukiman warga diserang oleh tentara Zionis. Penyerangan ini terjadi di kawasan Khan Yunis, Palestina. Diketahui bangunan tersebut berisikan keluarga masyarakat sipil. Genosida masih terjadi di Gaza dan dilakukan pada siang hari. Ya, ratusan permukiman rumah warga di Lebanon dibombardir tentara Zionis Israel. Sebuah rekaman dari udara merekam detik-detik tentara militer Zionis Israel membom kawasan Lebanon Selatan. Tercatat dari pemerintah setempat sebanyak ratusan warga menjadi korban dalam serangan ini. Namun dari pihak Israel menyatakan bahwa mereka menargetkan area yang diduga digunakan sebagai tempat Hizbullah bersembunyi dan menyerang tentara IDF. Ya, sementara itu masih dalam masa pasca perjanjian perdamaian, militer Zionis Israel telah menangkap gerak-gerik tentara Hizbullah di sebuah kawasan di Mashdal Zone, Lebanon Selatan. IDF mengklaim bahwa tentara tersebut bersenjata dan hendak menyerang tentara Israel. Mereka pun menembak dan menyerang tentara tersebut dari udara. Kembali bersama kami, pemirsa, langit di atas Gunung Rushmore berkilau oleh ribuan letusan kembang api saat Amerika Serikat memulai rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaannya. Ribuan kilau kembang api menerangi langit malam di atas Gunung Rushmore, Dakota Selatan, menandai dimulainya rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat. Rekaman video memperlihatkan semburan kembang api berwarna merah putih dan emas mekar di atas monumen ikonik. Pertunjukan ini menjadi yang pertama kali digelar di Gunung Rushmore sejak tahun 2020. Selama beberapa tahun terakhir, acara serupa ditiadakan karena khawatir memicu kebakaran hutan dan menimbulkan dampak lingkungan serta mendapat penolakan dari kelompok masyarakat adat.